hidup harus dilandasi pada spirit atau semangat dari Allah, dari firman Allah itu untuk membangun hidup dan kehidupan bersama. Itulah yang disebut dengan cara hidup jemaat yang pertama. Untuk itu marilah kita siapkan diri dan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan yang akan kita dengar dan memari diri kita mengakui dan menyesali segala kelemahan, kekurangan serta dosa-dosa kita. Saya mengaku mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Mari kita sejenak mempersembahkan intensi atau wujud yang kita bawa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini juga sekali lagi gereja menetapkan satu hari khusus sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Maka bacaan-bacaan suci sebetulnya pada hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kerahiman Allah itu ada di dalam kebangkitan. Dengan kebangkitan Yesus, dengan sengsara dan kebangkitan Yesus, pintu kerahiman Allah itu terbuka bagi semua orang karena kita semua memperoleh penebusan dari sengsara dan kebangkitan Yesus ini. Dari bacaan-bacaan ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan secara khusus setelah kebangkitan Yesus. Apa yang dibawa oleh Yesus, apa yang dianugerahkan oleh Yesus setelah dia bangkit. Yang pertama-tama, warta tentang damai. Salam, damai sejahtera bagi kamu. Ini pewartaan pertama setelah Yesus bangkit. Jadi situasinya, kondisinya adalah para rasul pada waktu itu berada dalam suatu suasana gelisah, takut kepada pemuka-pemuka agama Yahudi, takut kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maka mereka ada di sebuah ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Tentu saja jendela juga terkunci, tidak hanya pintu. Kenapa? Karena mereka takut, mereka dalam ketakutan. Dan dalam suasana situasi ketakutan itu, tetapi ada sisi positif di situ, bahwa di dalam ketakutan itu tapi mereka bersatu. Suasana ketakutan itu membawa mereka pada persekutuan dan persatuan sebagai saudara. Maka mereka kumpul bersama-sama kendati pun dalam ketakutan. Tadinya mereka terpencar loh. Yang lain pulang ke Emmaus, yang lain ke Galilea, udah kembali lagi ke danau untuk menjaring ikan dan seterusnya. Tetapi panggilan Tuhan itu membawa mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul di sebuah ruangan. Ketika dalam suasana ketakutan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah sukacita, ya. Ketika Yesus menyampaikan salam damai itu, menunjukkan bekas-bekas paku pada kaki, tangan dan lambungnya, lalu para murid, dicatat oleh kitab suci, para murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan.
Artinya harapan itu tumbuh lagi. Rasa takut itu dienyahkan oleh damai surgawi yang dibawa oleh Yesus setelah dia bangkit. Damai ini selalu diucapkan pada setelah doa Bapa Kami, ada doa embolisme. Yesus berkata, imam selalu mendoakan, Tuhan, ya Tuhan, damai-Mu kutinggalkan bagiku, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Jadi damai itu tetap tinggal menjadi milik kepunyaan kita. Damai Tuhan itu tidak pernah ditarik kembali. Apapun kondisi, apapun keadaanmu, kadang-kadang damai ini seakan-akan tertindih oleh persoalan-persoalan hidup kita, sehingga membuat kita tidak rukun, tidak guyup, tidak damai. Tetapi sebetulnya damai itu tetap ada. Tuhan tidak pernah menarik damai yang pernah Dia berikan kepada kita. Poin yang kedua yang diwartakan oleh Yesus setelah kebangkitannya adalah menghembusi para rasul dengan Roh Kudus. Ya. Dan ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi para rasul dengan Roh Kudus supaya mereka hidup secara baru, lepas dari kungkungan kegelisahan, lepas dari kungkungan ketakutan. Mereka hidup secara baru di dalam Tuhan, sehingga mereka berani mewartakan tentang Yesus yang bangkit itu. Jadi kita semua dihembusi oleh Roh Kudus supaya kita hidup secara baru, agar kita semua menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagi mereka yang dipanggil secara khusus, itu diberi kuasa ini loh. Diberi kuasa ini. Jadi jangan lupa, sakramen tobat yang dirayakan oleh gereja Katolik berbeda dengan yang lain. Kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip Injil. Jadi setelah Yesus menghembusi para rasul dengan Roh Kudus, yang pada perjamuan malam terakhir mereka ini ditetapkan sebagai imam Kristus, maka mereka juga diberi kuasa untuk pengampunan dosa. Bukan hanya Yesus, tetapi oleh para rasulnya. Yesus berkata, setelah Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini kuasa yang diberikan kepada para imam Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi sakramen tobat yang kita rayakan, Anda masuk ke ruang pengakuan, merayakan sakramen tobat. Setelah setelah Anda mengaku dosa, lalu imam memberi nasihat, kemudian memberikan penitensi. Anda nanti doakan A, B, C, D. Setelah itu mungkin disuruh silakan doakan doa tobat. Ada yang ingat, ada yang lupa. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku layak, aku pantas engkau hukum, dan seterusnya. Setelah itu baru Romo berkata, atas nama Yesus Kristus dan gerejanya, aku melepaskan engkau. Jadi bukan atas namaku, tetapi atas nama Yesus Kristus dan gerejanya, aku melepaskan engkau dari kesalahan dan dosa-dosamu. Lalu Romo memberi absolusi, pengampunan itu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ruang pengakuan, kalau Romo lupa mengucapkan itu, tolong ingatkan Romo, supaya atas nama Yesus Kristus dan gerejanya, bukan atas nama Romo Niko aku melepas engkau. Jangan, nggak boleh. Saya itu mengambil kuasa dari Yesus Kristus untuk melepaskan orang dari kesalahan dan dosa-dosanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Kristus, jadi setelah bangkit itu Yesus juga menyampaikan salam damai, tapi juga memberi kita hidup baru dengan menembus kita semua dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus.
Poin yang ketiga yang direnungkan singkat ini bertepatan dengan minggu ini, kan ditetapkan belakangan ya oleh Paus Yohanes Paulus II, ditetapkan belakangan mengenai hari Minggu Kerahiman Ilahi supaya dirayakan setelah Minggu Paskah, dirayakan pada Minggu Paskah yang kedua. Maka pada hari ini dirayakan juga sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Ya. Tujuan dari hari Minggu Kerahiman Ilahi adalah bahwa kita semua diajak harus memuliakan Allah dan mewartakan kasih dan kebaikan Allah. Maka ada dua tekanan pokok. Ada dua tekanan pokok, dan bukan hal yang baru menurut saya. Ada dua tekanan pokok yang diwartakan oleh kerahiman ilahi, yaitu yang pertama hidup mengandalkan Tuhan, dan yang kedua berbelas kasih terhadap sesama. Jadi ini seperti hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang digarisbawahi oleh Minggu Kerahiman Ilahi ini. Maka spirit yang kita ambil dari kebangkitan Yesus, menerima damai sejahtera dan menerima Roh Kudus, supaya kita seperti para rasul, bagaimana kita membangun hidup bersama, cara hidup jemaat yang pertama. Jadi Anda harus mulai dari keluarga dulu. Anda harus mulai dari keluarga dulu. Kalau saya lebih menekankan keluarga, ya. Anda harus mulai dari keluarga, cara hidup jemaat yang pertama. Anda ambil spirit damai dari Yesus yang bangkit. Anda ambil spirit dari Roh Kudus yang dihembuskan setelah Yesus bangkit. Lalu Anda membangun kehidupan bersama di dalam keluarga. Maka tekanannya adalah bahwa segala sesuatu menjadi milik bersama. Anda dalam keluarga tidak lagi ini punya istri, ini punya suami. Tidak, harus milik bersama itu. Jadi kalau Anda suami istri bekerja, kalau masih punya dompet masing-masing, wah ini belum. Suami punya dompet sendiri, istri punya dompet sendiri, boleh-boleh saja lah untuk gagah-gagahan. Ibu-ibu punya dompet yang panjang dibuka, wah banyak sekali kartu kredit apa kartu apa ya, banyak sekali. Suami biasanya dengan dompet yang dibeli dari Perancis, taruh di kantongnya luar, besar. Istrinya juga gede-gede besar. Tidak, Anda harus punya sesuatu yang menjadi milik bersama. Istri harus menjadi bendahara. Jadi kalau istri-istri sampai saat ini belum menjadi bendahara, tuntut kepada suami, saya ini bendahara loh. Kenapa? Karena segala sesuatu yang di situ adalah milik keluarga, milik bersama. Ini cara hidup jemaat yang pertama. Dengan demikian segala sesuatu harus dirancang dan direncanakan bersama-sama. Tidak boleh dirancang sendiri-sendiri. Itu yang kita dengar dalam kisah para rasul, itu bagus sekali loh cara hidup jemaat yang pertama itu. Ini yang menjadi spirit hidup kita juga, ya, menjadi spirit hidup kita. Jadi jangan kita abaikan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini sungguh luar biasa. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini untuk keluarga. Nanti dari keluarga untuk komunitasnya yang lebih besar, ya kan? Untuk komunitasnya yang lebih besar. Maka harus mulai dulu dari dari keluarga. Jadi dalam keluarga tidak boleh ada coupling. Suami berkata, ini loh anakmu rebel. Kok anakmu? Terus mulai. Ketika Anda menikah itu, kataku harus dibuang dan ganti dengan kita. Bukan lagi rumahku tapi rumah kita. Bukan menjadi anakku tapi anak kita. Bukan lagi uangku tapi uang kita.
Bukan lagi usahaku, tapi usaha kita. Jadi itu harus dirubah dulu. Itu pertobatan yang tidak gampang ya, Bapak Ibu. Pertobatan yang luar biasa. Anda harus membangun sikap. Ini cara hidup jemaat yang pertama. Tidak ada lagi milik pribadi, tapi menjadi milik bersama. Kalau Anda bisa melakukan ini, berarti spirit yang diberikan oleh Yesus yang bangkit itu bisa Anda hidupi di dalam keluargamu sendiri. Kalau Anda bisa hidupi dalam keluargamu, maka Anda pasti bisa menghidupi komunitas yang lebih besar, misalnya paroki atau keuskupan atau apapun. Sama juga kita di hierarki kita. Segala sesuatu yang ada di paroki ini milik keuskupan. Tidak ada milik pribadi. Kalau kita buka rekening di sini ya rekeningnya paroki, bukan rekeningnya Romoniko atau rekeningnya Dewan Keuangan Paroki, tidak di paroki. Jadi saya mati, kalau saya pindah, saya tidak ada urusan apapun. Segala-galanya atas nama paroki, kendaraan juga atas nama paroki. Jadi nggak repot tidak. Itu tujuan dari cara hidup jemaat pertama itu. Maka sebagai keuskupan ini kita juga harus saling membantu. Misalnya satu contoh yang real bagaimana cara hidup jemaat pertama kita wujudkan dalam keuskupan ini. Ketika beberapa tahun, 1-2 tahun yang lalu mungkin, apakah masih berlaku atau tidak, keuskupan itu defisit dalam membiayai para seminarisnya di keuskupan ya, bukan seminaris OMI tapi seminaris diosesan. Setiap bulan defisit 200 juta. Bapak Uskup kumpulkan kami, menyatakan kebingungannya. Apa yang harus kita buat? Loh, kenapa Bapak Uskup bingung? Saya bilang, bukankah semua uang yang ada di paroki-paroki itu milik Bapak Uskup? Silakan ambil kebijakan untuk itu. Kenapa takut? Ini milik Bapak Uskup, ini milik keuskupan. Tinggal aja tentukan satu paroki sekian, udah selesai masalah. Paling diomeli sebentar, setelah itu jalan kok. Terus dibuat klasifikasi, ada paroki A, itu mereka yang sebulan kolektenya sekian puluh, sekian sampai sekian puluh. Kalau paroki B, kolektenya sekian juta sampai sekian belas juta. Yang kolekti yang C, kolektenya sekian sampai sekian. Kalau D, kolekte sekian sampai sekian. Kita Banyumas termasuk E. Tapi senang juga karena terdaftar. Kalau nggak terdaftar kan repot ya. Kita E. Tapi bukan soal besar kecilnya, tapi soal partisipasi kerjasamanya. Kita sebagai gereja keuskupan ini, akhirnya kita di sini bukan sesuatu yang rahasia kalau saya omong. Kalau kita di paroki ini mendapat setiap bulan itu kita harus berikan 860.000 rupiah untuk menanggulangi defisit para seminaris ini. Tertutup kok semua dari seluruh keuskupan itu. Jadi kadang-kadang Bapak Uskup juga bingung dan lupa bahwa semua di keuskupan ini, paroki-paroki yang ada di keuskupan ini adalah milik keuskupan. Semua uang yang kita simpan di paroki-paroki ini juga milik keuskupan. Dan seringkali uskup juga bingung, maka kita harus beri masukan. Inilah cara hidup jemaat yang pertama yang kita hidupi sampai hari ini. Aksi-aksi yang kita buat, aksi Natal, aksi puasa pembangun, kita buat ini juga sebagai wujud dari bagaimana menghidupi cara hidup jemaat yang pertama. Sehingga dengan inilah kita bisa berbagi. Aksi puasa pembangun kita store ke keuskupan, nanti sekian di store ke KWI, dikelola oleh PSE KWI. Ini semua juga nanti akan kembali ke umat lewat proyek-proyek pemberdayaan. Kita di sini juga ada proyek bedah rumah, ada pemberdayaan, macam-macam. Jadi semua dari kita untuk kita. Itulah cara hidup jemaat yang pertama, karena dijiwai dan disemangati oleh dua hal tadi, yaitu
damai, supaya ada damai, supaya ada sukacita, kita semua memang harus berbagi di dalam kehidupan ini. Spirit itu, apa yang kita lakukan itu harus disemangati, dikuatkan oleh gerak roh yang dihembusi kepada kita semua. Dengan demikian kita selalu memberi dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa poin yang disampaikan kepada kita, bahwa pada hari Minggu Kerahiman ini, pertama, Yesus yang bangkit memberi kita damai sejahtera. Yang kedua, Dia memberikan Roh Kudusnya, menghembus kita semua dengan Roh Kudusnya. Dan dalam hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, tekanannya ada dua, yaitu mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita menegaskan iman kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, berdoa permohonan kita kepada Bapa. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Bagi umat di bagi kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntut kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Dan sejenak untuk mempersembahkan Indonesia ibu dari keluarga kita masing-masing. Dan bersama dengan keluarga Bapak Setiawan kita berdoa untuk Anda Jonathan yang merayakan ulang tahunnya. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kita, juga atas Jonathan yang berulang tahun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doa permohonan kita kepada Bapa. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup.
Marilah kita mohon. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntut kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Dan sejenak untuk mempersembahkan Indonesia untuk hidup dari keluarga kita masing-masing. Dan bersama dengan keluarga Bapak Setiawan kita berdoa untuk menanda Jonathan yang merayakan ulang tahunnya. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kita, juga atas Jonathan yang berulang tahun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami syukurkan demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doa permohonan kita kepada Bapa. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntut kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Dan sejenak untuk mempersembahkan Indonesia untuk hidup dari keluarga kita masing-masing. Dan bersama dengan keluarga Bapak Setiawan kita berdoa untuk menanda Jonathan yang merayakan ulang tahunnya. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kita, juga atas Jonathan yang berulang tahun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami syukurkan demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Bersama dengan intensi-intensi yang kita doakan hari ini, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber pembaharuan sejati, terimalah kiranya persembahan umat-Mu beserta saudara-saudari kami yang kami sertakan dalam doa-doa kami. Semoga kami yang mengimani nama-Mu serta Kau perbaharui berkat pembaptisan yang telah kami terima, memperoleh kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini layaklah Kau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Engkau ya Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Perhatikanlah juga orang-orang sakit yang selalu kami sertakan dalam doa-doa kami, umat kami di paroki ini, teristimewa mereka yang berhimpun saat ini di sini. Perhatikanlah juga Nanda Jonathan yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Sempurnakanlah kami semua dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup kami, Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita meneguhkan pujian syukur kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu.
Saudara-saudara sekalian, lihatlah Yesus Kristus, Dialah Anak Domba Allah. Dia bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah berkenan datang kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit jaya dalam rupa roti dan anggur yang kami imani. Kami mohon ajarilah kami memberi kesaksian atas iman ini kepada siapa saja yang bertemu dengan kami sepanjang hidup kami. Anugerailah rahmat dan berkat-Mu dan hembusilah Roh Kudus-Mu bagi umat-Mu yang berhimpun saat ini di sini, supaya mereka juga berani menjadi saksi-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari, baik di tengah keluarga, di lingkungan kerja, juga dalam masyarakat dan lingkungan gereja. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan warta paroki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada Hari Raya Kabar Sukacita ini, maka besok itu misa sore jam 6. Diingatkan kembali mengenai Hari Raya, maka harus dirayakan, bukan pesta, bukan peringatan. Tapi Hari Raya itu dirayakan seperti hari Minggu. Maka silakan, lagi mungkin musim macet dan sebagainya, tapi kalau diusahakan pasti bisa. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga mereka semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu dilindungi, dikuatkan dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah saudara diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.